Boleh saja, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Arsad yang sebagai Ketua LP2MP, juga sebagai auditor nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Auditor Internal. Ada rapat. Yang saya hormati juga teman-teman dari tim Divisi Audit Mutu Internal LP2MP. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama walaupun secara daring, secara maya. Alhamdulillah diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Rasulullah SAW beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Baik Bapak Ibu, insya Allah hari ini kita akan semacam sosialisasi secara teknis mengenai penggunaan aplikasi AMI di aplikasi Equality. Ini berbeda dengan tahun lalu, karena tahun lalu kita masih menggunakannya secara manual. Salah ingat Kak, karena Ami juga mengundang. Bocori. Ami juga mengundang. Tak balik ya. Ami dengan Bocor. ya. Iya. Oke, sudah di mute Pak ya. Baik, agak berbeda dengan tahun lalu. Oke, agak berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu kita masih menggunakan audit secara manual, maka insya Allah tahun ini kita menggunakannya dengan menggunakan aplikasi Equality. Cara pengisiannya tentu kita juga pada dasarnya sama, cuma pada dasarnya ini lebih dimudahkan. Jadi penginputan datanya langsung bisa diberikan scoring, bahkan ada secara otomatis yang terscoring, kemudian ada pengisian secara deskriptif, nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Sahid. Sampai saat ini izinkan saya juga memberikan gambaran terkait dengan update prodi yang sudah mengisi. Yang sudah mengisi, ada yang sudah submit, itu ada sekitar 36 prodi yang sudah submit dan siap untuk diaudit. Kemudian ada 8 prodi yang sudah selesai mengisi, tetapi belum submit. Mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangannya kali. Mungkin masih ada yang mau direvisi, tetapi pada dasarnya 36 ditambah 8 prodi, ada sekitar 42. Maaf, ada sekitar 47 prodi yang akan siap untuk diaudit di batch pertama. Seperti tahun lalu, kita akan mengadakan 2 kali audit. Di batch pertama ini ada sekitar 47, sementara di batch berikutnya adalah prodi yang belum menyelesaikan pengisian audit mutu internalnya. Masih ada sekitar 50-an kalau tidak salah yang belum mengisi audit. Nah, tim auditor yang mendaftar dan menyatakan kesediaannya itu ada sekitar totalnya berapa orang, Bu Mar? Sekitar 40-an lah yang menyatakan kesediaannya untuk mengaudit. Jadi sama seperti kondisinya tahun lalu, kita punya 90-an auditor, tetapi yang menyatakan kesediaan untuk menjadi auditor untuk tahun ini adalah sekitar 40-an. Artinya tim auditor mungkin akan mengaudit 2 atau sampai 3 prodi. Mohon kesediaannya Bapak Ibu auditor terkait dengan hal tersebut. Insya Allah aplikasi Equality itu akan memudahkan dalam pembuatan laporannya. Kemudian berapa orang? Batch 2 berapa prodi?
Nah, yang kalau batch 2-nya itu ada sekitar yang belum submit itu sekitar 42. Jadi untuk batch 2-nya itu ada sekitar 42 prodi yang belum mengisi lengkap. Insya Allah kita akan berikan perpanjangan untuk pengisian data AMI untuk yang 42 prodinya selama 1 minggu untuk kemudian diaudit diaudit secara data dulu, baru dilanjutkan dengan audit lapangan. Berdasarkan tahapan nanti insya Allah kita akan mengaudit data dulu. Jadi Bapak Ibu silahkan bersama timnya nanti akan di-share siapa tim-timnya dan prodi apa yang akan diaudit untuk audit secara datanya. Baru kemudian dilanjutkan permintaan dari prodi untuk audit lapangan. Itu ada tahapan-tahapannya, sudah jadwalnya sudah di-share sebelumnya. Mudah-mudahan untuk batch pertama itu akan berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Untuk batch kedua berarti ada kemungkinan mundur dari jadwal yang sudah ada. Besar harapan kami laporan AMI ini dapat terkumpul dengan baik, tepat waktu, dan semua prodi juga terlibat aktif mengisi data-data AMI, sehingga kita akan mendapatkan laporan AMI dari semua prodi. Kegiatan ini insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan RTM, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Selanjutnya nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Sahid terkait dengan hal-hal apa yang perlu dilakukan ketika kita mengisi aplikasi AMI di Equality. Perlu juga mungkin kita sama-sama menyamakan persepsi terkait dengan penilaiannya, karena nanti ada beberapa instrumen, baik Lamemba, Lamdik, Lamsama, Ban PT, Lam Infocom, dan Lamtek itu memiliki scoring yang berbeda-beda, tetapi bergerak dari 1 sampai 4. Jadi kita harus menyamakan persepsi terkait dengan hal tersebut, kapan dikatakan 1, kapan dikatakan 2, kapan dikatakan 3, kapan dikatakan 4. Pada dasarnya pemberian scoring tidak mutlak harus nilai utuh 1, 2, 3, dan 4, tapi juga bisa bergerak dengan koma-koma. Jadi 1,5, 1,7 terkait disesuaikan dengan bagaimana Bapak Ibu menilai dokumen dari prodinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mungkin ditambahkan dari Prof. Arsad? Ya. Silakan. Baik, makasih banyak Bu Hilwa. Yang saya hormati Kepala Pusat Mutu, yang saya hormati Bu Audit, yang juga ada yang merangkap sebagai Ketua Program Studi dan ada juga yang merangkap sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu di Fakultas maupun di Pasca. Pertama-tama saya mengucap terima kasih dulu dari 90-an auditor. Bapak Ibu inilah yang punya komitmen yang tinggi untuk membangun budaya mutu di Universitas Negeri Makassar. Ya, jadi kehadiran Bapak Ibu pada penyamaan persepsi auditor ini sekali lagi bentuk komitmen yang tinggi untuk membangun budaya mutu di UNM. Karena membangun budaya mutu itu bukan perkara mudah, dimulai dari tingkat prodi. Nah, kalau di prodi saja tidak ada komitmen, ya maka akan sulit. Ya, saya selalu menyampaikan bahwa penjaminan mutu itu adalah jantungnya universitas. Ya, meskipun mungkin di perpustakaan juga tertulis jantungnya universitas. Ya, kalau misalnya punya 2 jantung ya, oke lah dua-duanya menjadi jantung. Ya. Dan saya sangat berterima kasih karena Bapak Ibu auditor punya perhatian untuk menghadiri kegiatan penyamaan persepsi ini. Jadi laporan tadi dari Kepala semester ini, di tahun ini, sehingga dari 125 prodi, sekedar informasi Bapak Ibu bahwa kondisi prodi yang ada di UNM sekarang itu ada 125 prodi.
Yang terbaru adalah D4 promosi kesehatan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Ada 2 prodi yang insya Allah mungkin akan ditutup. Yang pertama adalah prodi S2 Bahasa Jerman, Pendidikan Bahasa Jerman. Arahan dari Pak Rektor, silakan ditutup saja karena ini sudah lama tidak ada ketua prodinya, tidak ada mahasiswanya. Lalu yang kedua adalah prodi S2 PKLH. Sayang sekali sebenarnya karena ini akreditasinya sudah A atau unggul mungkin, ya, tapi karena mahasiswanya tidak ada, ya. Ini yang mungkin ke depan perlu didorong teman-teman kaprodi yang ada di S2, S3 untuk mempromosikan program studi masing-masing, ya, sehingga jangan sampai ada yang kemudian tidak ada mahasiswanya, tidak ada pendaftarnya karena ini berdampak pada penurunan jumlah mahasiswa. Dan kalau peminatnya menurun sampai lebih dari 20%, maka mungkin memang akan ditutup, ya. Jadi itu yang pertama mengenai komitmen auditor yang saya sangat hargai, ya. Jadi ada sekitar 50-an yang tampaknya tidak berkomitmen untuk hadir di kegiatan atau terlibat di kegiatan audit mutu internal ini, yang sangat saya sayangkan karena beberapa auditor itu kelihatan bersemangat ketika mengikuti pelatihan, kelihatannya bersemangat. Setelah dapat sertifikat digunakan untuk remunerasi, lalu semangatnya mulai menurun. Padahal kami sudah menunjukkan penghargaan yang tinggi bagi auditor yang ingin terlibat, karena sekali lagi penjaminan mutu ini adalah jantungnya universitas, dimulai dari sini untuk membangun budaya mutu yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah mahasiswa kita. Karena kalau akreditasinya tidak bagus, maka itu akan mungkin menurunkan minat orang-orang untuk calon mahasiswa untuk masuk ke prodi kita. Jadi masih ada beberapa prodi yang tersisa belum menyelesaikan input evaluasi dirinya di aplikasi, padahal itu sudah sangat dimudahkan. Pak Sahid dan tim, ya, divisi sistem informasi, data dan sistem informasi penjaminan mutu yang diketuai oleh Pak Sahid sudah berupaya keras, ya. Perlu saya informasikan, Pak Sahid ini mengembangkan aplikasi gratis, ya. Beliaunya gratis, tidak dibayar, bahkan untuk segelas kopi pun tidak, ya. Jadi sangat disayangkan kalau tim penjaminan mutu sudah berupaya membuat aplikasi yang dengan susah payah lalu tidak ditunjang oleh komitmen auditor untuk terlibat. Nah, sekali lagi saya berterima kasih hari ini Bapak Ibu hadir di penyamaan persepsi auditor untuk menyamakan persepsi bagaimana menilai, karena instrumennya ini beda-beda Bapak Ibu. Ya, nanti akan diperlihatkan oleh Pak Sahid. Jadi ada beberapa instrumen yang kita gunakan, ada prodi yang masih di bawah BAN PT, itu menggunakan instrumen yang sudah diadaptasi dari BAN PT, instrumen LAMDIK, kemudian LAM-EMBA, kemudian LAM Infocom, kemudian apalagi LAM sama, dan itu berbeda lagi, S1, S2, S3, D4, itu berbeda instrumennya. Jadi Pak Sahid betul-betul bekerja keras untuk memudahkan pekerjaan kita semua. Sehingga kemungkinan untuk berbeda persepsi kita masih ada. Oleh karena itu, terima kasih Bu Hilwa sudah mencoba menyamakan persepsi para auditor. Jadi nanti kita berharap tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi oleh auditor ketika ditugaskan untuk mengaudit di prodi-prodi yang mungkin tidak biasa ditemukan instrumennya, tidak lazim, ya. Jadi ada BAN PT, ada LAMDIK, ada LAM-EMBA, dan itu berbeda semua levelnya. Nah, adapun prodi-prodi di bawah LAM yang kami belum temukan instrumennya, karena ini instrumennya instrumen yang dipegang asesor. Jadi instrumen yang dipegang asesor, yaitu yang kemudian kita adaptasi, ya, kita lakukan modifikasi, ya. Modifikasi yang dilakukan termasuk mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan untuk UPPS. Jadi kami mengadaptasinya salah satunya seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan untuk UPPS itu dikumpulkan, nanti ada audit tersendiri untuk tingkat fakultas. Jadi yang diaudit di situ adalah pimpinan fakultas dan juga termasuk
UPM-nya di situ terlibat. Jadi pertanyaan-pertanyaan untuk UPPS digabung tersendiri, digabung dengan audit SNI ISO. Ya, sekedar informasi Bapak Ibu dan mungkin Ketua UPM yang hadir bahwa UNM sekarang sudah tersertifikasi SNI ISO 9001 terintegrasi 21001. Jadi sistem manajemen organisasi kalau 9001, kalau 21001 itu manajemen organisasi juga tapi khusus untuk organisasi pendidikan. Dan saya persilahkan Bapak Ibu UPM untuk menyampaikan ke pimpinan unit masing-masing bahwa persuratan untuk selanjutnya boleh memasang logo SNI ISO 9001 dan 21001. Nanti mungkin melalui Bu Hilwa di-share ke Ketua UPM bagaimana penempatan logonya di persuratan kita. Kalau dulu kan ada pernah di Pasca logo 9001. Itu Pasca sudah boleh kembali menggunakan karena tidak boleh digunakan kalau tidak tersertifikasi. Nah, mulai Agustus tahun ini sudah diserahkan ke Pak Rektor sertifikat 9001 dan 21001. Insya Allah itu akan disurveillance setiap tahun oleh lembaga yang mensertifikasi kita, dan sebelum surveillance tentunya harus didahului dengan audit mutu internal. Jadi audit internal SNI ISO digabung dengan audit internal yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang khusus untuk UPPS. Makanya saya contohkan untuk Lamdik biasanya S1 itu 85 kalau tidak salah item, butir pertanyaan, itu menjadi tidak cukup 85 lagi. Jadi sudah dikurangi. Pertanyaan-pertanyaan untuk fakultas itu dikumpulkan, dilakukan audit secara tersendiri nanti oleh auditor SNI ISO, ditanyakan itu butir-butir yang untuk UPPS sekaligus menanyakan yang butir-butir audit SNI ISO. Ya. Jadi itu penyampaian yang saya pikir bisa ditindaklanjuti. Jadi surat-surat persuratan kita sudah boleh memasang logo sertifikasi SNI ISO 9001 dan 21001. Dan insya Allah tahun depan surveillance-nya dan kita coba menjajaki lagi sertifikasi SNI ISO yang lain. Ada 37001 karena sekarang sudah ada kewajiban setiap fakultas menerapkan zona integritas. Ya, menurut informasi kalau sudah menerapkan SNI ISO 37001, ya ini anti sistem manajemen anti bribery, jadi anti penyuapan. Katanya kalau sudah menerapkan ini maka akan lebih mudah untuk zona integritas. Ya, jadi akan kita coba jajaki tahun depan. Ya, jadi audit nanti akan dilakukan, ada untuk prodi untuk audit lapangannya dan ada audit untuk SNI ISO terintegrasi dengan audit fakultas untuk pertanyaan-pertanyaan butir fakultas yang biasanya kita temui ketika visitasi. Ya, jadi dikumpulkan supaya tidak berulang, karena jangan sampai berulang lalu datanya juga berbeda. Jangan sampai di prodi di fakultas yang sama begitu prodi A ditanya lain juga data fakultasnya padahal satu fakultas atau fakultas yang sama. Ya. Kemudian insya Allah juga nanti tahun ini mudah-mudahan terkejar akan ada pelatihan auditor. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada sekarang bisa memberi masukan kepada fakultas untuk memang betul-betul mengutus orang-orang yang memang punya komitmen yang tinggi untuk membangun budaya mutu. Jangan hanya yang mengejar sertifikat untuk Remun. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu akan dipasangkan, ya, berpasang-pasangan nanti, ya, diupayakan bisa saling mengisi. Jadi ada yang senior dan ada yang junior, ya, supaya bisa saling mengisi nanti. Saya juga ikut turun mengaudit insya Allah, tapi saya cuma minta satu prodi. Ya, jangan sampai terlalu banyak saya keteteran, jadi saya hanya minta cukup satu prodi saja. Dan saya sudah janji ke Bu Hilwa, saya mau mengaudit prodinya saja Bu Hilwa, karena beliau kepala pusat penjaminan mutu, maka untuk di prodinya beliau saya akan turun insya Allah mengaudit prodinya beliau. Jadi ini mudah-mudahan pelatihan auditor nanti ini ada kita isi audit kan? Bocor-bocor. Ya, ini ketahuan
Mungkin Pak Naja, jangan sampai Pak Naja belum mengisi loh ini nih, apa namanya, equality, belum mengisi evaluasi dirinya. Karena kebetulan di sini ada banyak kaprodi juga, mudah-mudahan ada Pak Naja, ada Bu Hikmah. Bu Hikmah mudah-mudahan sudah selesai juga mengisi evaluasi dirinya supaya siap diaudit ya. Jadi saya sudah komunikasi dengan apa namanya ketua tim remunerasi. Insya Allah nanti saya komunikasi juga dengan WR1 bahwa saya berharap audit mutu internal ini betul-betul bisa dikaitkan dengan remunerasi. Jadi kalau perlu, ini pernyataan saya saja ya, kalau perlu SK Kaprodi itu bisa diakui ketika ada bukti bahwa sudah diaudit. Ya, begitu pentingnya ini audit mutu internal. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang Kaprodi yang pernah divisitasi sangat paham betul bahwa pentingnya audit mutu internal. Ya, jadi kita berharap makin ke depan nanti kebiasaan mendongeng kita ketika ada asesmen lapangan itu sudah mulai berkurang. Ya, kalau dulu di awal-awal audit mutu internal itu hanya sekedar dongeng saja, kita mendongeng. Ya, termasuk external benchmarking kita mendongeng. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa semakin nyata apa yang memang kita sudah lakukan. Audit mutu internal ini sekaligus bisa menjadi bukti bahwa program studi ini memang punya kualitas. Jadi jangan sampai unggul tapi audit mutu internalnya tidak ada yang jalan, hanya mendongeng saja. Jadi kita pelan-pelan saja dan kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu selaku auditor. Ya, jadi sekali lagi instrumen yang akan kita samakan persepsi kita dalam penggunaan nanti adalah instrumen yang sudah diadaptasi dari apa namanya LAM dan BAN PT. Pun misalnya ditemukan ada kesalahan-kesalahan, insya Allah akan segera diperbaiki di tahun depan. Jadi ini awal kita menggunakan yang digital untuk memudahkan. Karena yang lalu itu saya pernah pengalaman waktu 2022 kalau tidak salah, itu ada auditor yang sangat vokal menyampaikan ininya, koreksi-koreksinya, protes-protesnya, tetapi begitu selesai mengaudit, ditagih laporannya tidak lagi merespon. Ini yang sangat saya sayangkan. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini sangat mensupport. Ya, sekali lagi mohon dukungannya, mohon kerjasamanya, dan digitalisasi ini sangat mempermudah Bapak Ibu karena tinggal dianalisis nanti apa temuan-temuannya, lalu diinput seperti ketika mengajukan proposal di BIMA. Ada memang yang diinput secara manual, nanti akan tergabung dengan apa namanya bagian-bagian yang sudah template, yang sudah merupakan format yang sama, maka itu akan keluar apa namanya di-generate dalam bentuk PDF dan itu akan sangat memudahkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya untuk mengerjakan itu sesuai dengan timeline yang sudah dibuat oleh timnya Bu Hilwa. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jadi ini semua untuk menyemangati kita semua supaya betul-betul terlibat secara aktif, mengerjakan apa yang ditugaskan, kemudian diklaim sebagai poin remunerasi, kita juga merasa tanpa beban bahwa memang iya kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya kembali ke Terima kasih banyak Prof. Faisal. Sebelum ke Pak Syahid, saya menyampaikan sedikit mungkin prodi-prodi yang belum mengisi AMI-nya dari fakultas ya, secara garis besar aja Bu Hikmah. Nanti kalau kita sampaikan. Jangan beritahu Bu. Kalau dari fakultas ilmu dari FIK itu alhamdulillah sudah ada satu prodi yang mengisi yaitu prodi gizi. Hanya ada satu fakultas yang belum mengisi sama sekali prodinya yaitu psikologi. Karena psikologi cuma satu prodi dan juga belum selesai. Dari program pasca sarjana saya lihat juga prodinya banyak sekali ya, prodi pasca sarjana ada S2 dan S3, tetapi yang sudah mengisi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 prodi. Administrasi publik S3, pendidikan geografi S2, matematika S2, pendidikan biologi S2, pendidikan bahasa S2,
Fisika S2, Pendidikan Kimia S2, Pendidikan Biologi S3, Bioteknologi S2. Seperti itu. Kalau yang lainnya masing-masing fakultas lumayan cukup berimbang yang mengisi. Mungkin seperti itu saja. Mudah-mudahan dalam batch 2 nanti semua prodi sudah siap untuk diaudit secara datanya. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu auditor yang telah bersedia untuk menjadi auditor internal di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pelatihan auditor. Jadi insya Allah tahun depan akan banyak personil lagi. Ternyata juga masalah AMI ini hampir sama semua terjadi di universitas. Auditornya jumlahnya cukup besar, tetapi yang bersedia mengaudit itu hanya sebagian dari auditornya. Misalkan kalau saya nggak salah di UNER itu ada sekitar 200-an auditor, tetapi yang bersedia itu hanya sekitar 80-an sampai 90-an untuk mengaudit. Seperti itu. Ternyata kondisinya sama. Mudah-mudahan nanti peserta auditornya, peserta pelatihan AMI-nya nanti ini lebih berkomitmen untuk menjalankan audit mutu tahun depan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Silahkan Pak Sahid, sudah siap Pak? Terkait dengan aplikasinya. Iya, Bu. Baik, bila ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan aplikasi, silahkan dituliskan di room chat. Silahkan Pak Sahid. Baik. Makasih banyak kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Bapak Kepala Lembaga LP2MP, Ibu Kepala Pusat yang kami hormati, serta Bapak Ibu Auditor yang telah mengikuti berkesempatan sama-sama kita sosialisasi sambil penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan audit dokumen dan audit lapangan di proses AMI tahun 2024. Gitu ya. Bapak Ibu mohon izin tadi sudah disampaikan terkait dengan data-data prodi yang sudah siap ya Bapak Ibu. Dalam hal ini kami baru men-setting sebenarnya Bapak Ibu akun masing-masing auditor. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini belum selesai kami setting, makanya Bapak Ibu yang mau ngetes sebentar itu kemungkinan masih terkendala belum ada prodinya. Tetapi apa namanya sebarannya itu kami telah dapatkan dari tim AMI gitu ya Bapak Ibu. Nanti ada beberapa nih yang sudah disetting. Nanti ketika sudah disetting kami akan informasikan segera. Mungkin setelah apa namanya setelah acara ini, kegiatan ini kami setting mungkin sejaman lah, 1 jam, sehingga Bapak Ibu boleh langsung melihat ke akun equality masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, itu yang di awal. Kemudian apa namanya terkait dengan proses atau teknis bagaimana melakukan audit gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana melakukan audit. Jadi kita pertama kali silahkan buka aplikasi Equality ya Bapak Ibu di equality.unm.ac.id. Ini teman-teman yang jadi Kaprodi itu sudah pengalaman ya Bapak Ibu. Nah, mohon izin Bapak Ibu, kalau kita ingin login masuk ke dalam aplikasi Equality, kita harus login di sini, bagian sini.
ya. Mohon izin Bapak Ibu. Kemudian menginputkan username gitu ya. Username-nya sebagai NIDN dan passwordnya sama dengan password SIA, Bapak Ibu. Saya izin pakai akun saya untuk testing saja. Ketika sudah diinputkan, ini sama ya Bapak Ibu password SIA. Jadi kita sign in, login ke dalam aplikasi. Nanti Bapak Ibu akan muncul gitu ya. Ketika ini jadi Kaprodi, gitu ya Bapak Ibu, role-nya jadi Kaprodi. Kalau pertama kali muncul harusnya Bapak Ibu itu role-nya dosen, gitu ya. Nah, role-nya dosen itu hanya 4 menu yang ada di dalam sini. Instrumen, approval laporan, dan auditor AMI. Jadi Bapak Ibu khusus untuk kegiatan kita adalah mengaudit proses AMI, maka kita klik menu auditor AMI. Gitu ya Bapak Ibu, ini auditor AMI. Nah, nanti akan tertera di sini ya Bapak Ibu terkait dengan proses AMI yang akan diaudit. Kalau misalnya ada 2 prodi akan muncul di sini nantinya prodi apa yang menjadi penugasan. Kalau 3 nanti akan muncul 3 ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini contoh ketika ternyata di prodi itu masih memiliki inputan item yang belum diinput Bapak Ibu. Jadi kita di bagian auditor itu tidak bisa mengaudit baik itu audit lapangan atau audit dokumen. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harusnya kita mesti menunggu dulu si prodi ini melakukan submit ke AMI mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua itu contoh ketika prodi ini sudah siap gitu ya, karena sudah sudah menginput semua bahan auditnya. Nah, untuk tupoksi Bapak Ibu di auditor itu kan mulai dari audit dokumen dulu, kemudian audit lapangan. Nanti di akhir kita akan mengenerate laporan ya Bapak Ibu. Tapi laporannya by aplikasi saja. Kita di awal masuk ke audit dokumen gitu ya. Kita klik audit dokumen. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ketika ini masih kosong, berarti datanya itu seperti ini. Harusnya gitu ya Bapak Ibu, skor audit dokumen dan catatan audit dokumen. Jadi Bapak Ibu silahkan lihat catatan Kaprodi di sini ya Bapak Ibu. Ini jenis dokumennya, dokumen visi misi. Ini link dokumennya. Bapak Ibu bisa klik, nanti diarahkan ke file yang telah di-upload gitu ya. Kemudian ini catatan Kaprodinya. Jadi boleh dilihat. Ini nanti di sini akan muncul ya Bapak Ibu. Ini kemarin kayaknya karena contoh saja jadi tidak muncul. Harusnya ketika ada catatannya Kaprodi ini akan muncul ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sesuaikan dengan dokumen yang diinput gitu ya. Kalau ternyata ada 4, skornya 4 tadi, silahkan Bapak Ibu ketik 4 lalu memasukkan catatan gitu ya. Dokumen apa? Nah, untuk menentukan 4, 3, 2, 1 itu rubriknya ada di bagian sini ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada poinnya. 4 itu ketika tersedia dokumen lengkap dan seterusnya. 3 itu dan seterusnya, tersedia dokumen lengkap dan seterusnya, dan lain-lain. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa nilainya itu bukan bilangan bulat, bukan hanya bisa bilangan bulat, tetapi pecahan pun boleh ya Bapak Ibu. 3,5, 3,6 dan lain-lain. Itu boleh dimasukkan ya Bapak Ibu. Kalau koma biasanya kita tulis, boleh sebenarnya pakai koma Bu Bapak Ibu. Jadi 3,5 misalnya. Kemudian catatannya apa. Nah, ini kalau terkait dengan bagaimana membuat catatan, mungkin Bapak Ibu yang lebih paham ya, atau nanti kalau ada yang mau menyamakan persepsi atau pandangannya, boleh. Silahkan ya Bapak Ibu, karena saya hanya sisi teknis saja. Teman-teman Bapak Ibu dari sisi auditor lah yang lebih pahami. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu klik simpan ya. Nah, Bapak Ibu izin ketika ternyata
inputannya belum diinput, itu biasanya ada error seperti ini yang menandakan bahwa Bapak Ibu harus nginput nih. Contoh misalnya dokumennya lengkap atau apalah ya Bapak Ibu. Simpan, nanti ada informasi berhasil disimpan seperti ini dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kita coba dulu isi beberapa. Oke, tersimpan ini 4. Tersimpan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa jenis sebenarnya instrumen yang ada di equality ini tergantung dari sisi jenis LAM yang digunakan di masing-masing prodi ya Bapak Ibu. Kalau yang seperti ini berarti ini memerlukan penilaian dari Bapak Ibu auditor. Gitu ya, nanti masukkan nilainya. Nah, tetapi yang jenis seperti ini itu sifatnya kuantitatif ya Bapak Ibu, yang mana prodi itu menginput jumlah sesuai dengan data mereka ya Bapak Ibu. Seperti ini inputan prodi. Kalau ternyata Bapak Ibu menemukan kekeliruan dari inputan prodi, Bapak Ibu boleh mengubah gitu ya. Contoh ketika calon mahasiswa yang terdaftar ternyata yang ditemui hanya 6 ya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu silahkan mengubah lalu menyimpan kembali gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti skornya akan berubah ketika memang skornya sesuai yang rumus yang telah ditentukan gitu ya Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa menginput kembali catatan ya Bapak Ibu terkait dengan audit dokumen. Ada beberapa jenis lagi ya Bapak Ibu terkait itu item dari masing-masing rubrik. Nah, yang saya mau tampilkan tadi ada yang sifatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia gabungan ya. Gabungan ternyata di inputan ini Bapak Ibu di Kaprodi itu menginput jumlah pembimbingan magang gitu ya Bapak Ibu. Tetapi poin ini juga memerlukan inputan skor di auditor. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kan ada item tadi yang hanya membutuhkan inputan skor, ada yang sifatnya kuantitatif. Jadi auditor itu hanya menginput catatan saja gitu. Melakukan perubahan data kuantitatifnya jika ada perubahan. Nah, kalau yang mode seperti ini itu gabungan ya Bapak Ibu. Ada yang inputan kuantitatif dari prodi, ada juga skor auditor yang dimasukkan ya Bapak Ibu terkait dengan ini. Nah, nanti berdasarkan rumus yang ada di sini harusnya dilakukan kolaborasi antara kedua data ini, nanti akan muncul nilai akhirnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ternyata kebetulan nilainya 4 nih di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti ini sudah menyesuaikan ke rumus yang biasanya Bapak Ibu lakukan di instrumen LAMDIK atau LAM yang lain gitu ya. Sesuai dengan yang Excel. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, itu mungkin 3 jenis tiga tipe ya Bapak Ibu terkait dengan instrumen yang ada di LAM. Nah, khusus untuk LAM EMBA itu lebih unik lagi ya Bapak Ibu, karena LAM EMBA itu kita hanya memilih ya Bapak Ibu, memilih ada 3 item kalau tidak salah yang harus dipilih di masing-masing item gitu. Tapi itu bisa dipelajari ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu sampai ke semua item ya Bapak Ibu. Khusus di LAMDIK ini ada 58 gitu ya Bapak Ibu. Itu untuk audit dokumen. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan menggunakan ini ketika
nanti ditemui apa namanya ada beberapa yang ternyata susah ataukah apa namanya malah membuat ribet di Bapak Ibu, silahkan dikomunikasikan ke kami. Kami akan berusaha untuk mengupdate sistem ini sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam mengaudit atau menggenerate laporan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah disimpan semua 58 ini, pastikan sudah tersimpan ya Bapak Ibu masing-masing. Kita sudah melaksanakan audit dokumen. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ya mungkin ini kami lupa ya. Nanti kami akan coba tambahkan status di sini ketika auditnya sudah dilakukan sehingga Bapak Ibu tidak dan memiliki informasi bahwa prodi ini sudah dilakukan. Nanti kami akan update ya Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah audit lapangan, audit dokumen, nanti Bapak Ibu berkoordinasi dengan prodi kapan akan dilakukan audit lapangan. Nanti Bapak Ibu kembali mengisi di bagian audit lapangan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi secara default bahwa nilai dari audit dokumen tadi itu sudah masuk juga di sini. Ya Bapak Ibu, cuman di bagian ini yang kosong. Izin saya sudah menguji coba tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi skor yang dimasukkan tadi di audit dokumen itu otomatis akan ada juga di sini di audit lapangan. Kalaupun Bapak Ibu mau mengubah, yang terubah hanya di audit lapangannya, tetapi tidak terubah di audit dokumennya, sehingga historinya tetap tersimpan. Ya Bapak Ibu, mohon izin. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ketika ternyata di lapangan ada perubahan ya silahkan diubah ya Bapak Ibu nilainya. Kemudian masukkan kembali catatannya, catatan lapangan, audit lapangan. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu ada inputan tambahan gitu ya Bapak Ibu. Inputan tambahannya adalah akar masalah. Ini dibutuhkan ketika ternyata poinnya ini Bapak Ibu kurang dari 4. Gitu ya. Di sini kan 3,5 ya. Berarti yang kita masukkan di sini adalah akar masalahnya. Kenapa? Poin di item ini tuh kenapa hanya 3,5? Kenapa bukan 4 ya? Masalahnya di mana? Akar masalahnya di mana? Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika komponen ini ternyata skornya 4, berarti yang Bapak Ibu masukkan adalah peluang untuk peningkatan. Gitu ya Bapak Ibu, peluang untuk peningkatan. Ini kita butuhkan dalam hal mengenerate laporan ya Bapak Ibu supaya bisa sekaligus atau otomatis dibuatkan. Nah, ketika skornya 3,5 berarti kita butuh inputan kedua ini, akar masalah. Jadi masalahnya apa? Kemudian penanggung jawabnya siapa? Izinnya ya Bapak Ibu. Kalau kita simpan itu harusnya sudah bisa tersimpan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi inputan ini menjadi wajib ketika nilai itu kurang dari 4. Gitu ya Bapak Ibu. Kurang dari 4. Oke. Nah, kalau ini ternyata sudah 4, jadi yang wajib itu hanya di peluang untuk peningkatan. Ya Bapak Ibu. Jadi penanggung jawab boleh tidak diisi. Ya, kalau dia 4. Kalaupun mau boleh juga diisi. Gitu ya. Iya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita menginput ini peluang ya harusnya ya. Peluang. Oke. Peluang peningkatan. Ya, silahkan disimpan Bapak Ibu. PJ-nya boleh dikosongkan ketika nanti 4. Jadi sistem sudah bisa mengetahui kapan dia diwajibkan ya Bapak Ibu. Seperti itu, silahkan Bapak Ibu input penilaian dan lain-lain. Kalau ada perubahan tadi Bapak Ibu silahkan diubah kembali ketika di lapangan ternyata ada peningkatan atau pengurangan, silahkan disesuaikan dan diinputkan lagi. Ya, seperti itu aja Bapak Ibu di bagian audit lapangan, audit dokumen.
selanjutnya di akhir ketika ini sudah selesai gitu ya audit lapangan, sebenarnya Bapak Ibu boleh langsung mengenerate atau membuat laporan pada saat itu setelah proses audit lapangan selesai. Prosesnya adalah di bagian sini Bapak Ibu. Laporan AMI di sini nanti akan muncul seperti ini. Jadi yang diisi adalah tanggal auditornya, kemudian ada pertanyaan ya Bapak Ibu, sistem dokumentasi dan seterusnya. Ketika ya pilih ya, kalau tidak silahkan pilih, kalau lainnya silahkan pilih lainnya. Nah nanti silahkan Bapak Ibu inputkan gitu ya. Apa jawaban dari nomor 1 ini? Kita sebutkan ya Bapak Ibu, saya izin bilang tes saja. Seperti itu pula di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah selanjutnya Bapak Ibu mesti menginput ya. Mohon izin terkait dengan dokumennya ada 6 file uploadan yang kita butuhkan. Semuanya ini bentuk gambar ya Bapak Ibu. Contoh kesimpulan audit periode yang lalu, mohon izin ini tidak bisa di PDF ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada dokumennya silahkan difoto atau di screenshot lalu upload ke dalam sistem. Gitu ya. Silahkan dipilih saja dan lain-lain. Nah nanti kalau ini sudah diupload ke 6-nya silahkan buat laporan. Nanti tunggu beberapa saat sehingga laporannya itu terbuat. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Ini sudah terbuat laporannya. Seperti ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini prodi simulasi saja, jadi hanya testing-testing saja ya Bapak Ibu. Realnya nanti Bapak Ibu silahkan buat sendiri ya. Nah ini sudah disesuaikan format yang ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang input tadi itu di bagian sini ya. Jadi yang kita tuliskan itu yang ini. Gitu ya. Jadi item-item yang ternyata nilainya berbeda gitu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi Bapak Ibu khusus untuk bagian 5 ini gitu ya. Kan ada kita bagian 5, 6 dan seterusnya. Khusus untuk bagian 5 itu ketika nilainya kurang dari 4 gitu ya Bapak Ibu. Makanya yang ada muncul di sini akar masalah dan PJ-nya. Oke. Kalau yang bagian 6 itu saran perbaikan adalah khusus item yang nilainya 4. Makanya yang dibutuhkan hanya peluang untuk peningkatan dan lain-lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi sudah bisa membuat sendiri terkait dengan yang terakhir tadi itu. Ini di sini masuknya. Kemudian lampiran AMI tadi foto-foto yang diupload. Silahkan di-upload sendiri ya Bapak Ibu. Setelah ini apa yang akan kita lakukan? Setelah ini kita anggap prodi ini sudah selesai. Silahkan pindah ke prodi yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu. Terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor. Nah, terkait dengan instrumen-instrumen yang ada, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan sesuai dengan LAM ataukah ban PT yang disesuaikan oleh prodi. Nah, tadi itu yang LAM EMBA sedikit lebih ini ya, karena kita hanya memilih 3 item tersebut. Mungkin teman-teman di di ekonomi sudah lebih paham terkait itu. Nah, nanti kalau memang perlu kami tampilkan, kami harus setting dulu aplikasinya. Kalaupun sebentar mau ditampilkan, boleh Bapak Ibu. Nanti kami setting dulu ya, sambil kita diskusi dulu. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu penjelasan dari equality. Selebihnya nanti kita diskusi saja. Saya kembalikan ke Ibu Ketua. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Said. Kalau Lamembah, Pak Said tidak menampilkan? Boleh sambil diskusi dulu Bu, sambil saya Oke, setting baik. juga ya. Ya, nanti Baik. kalau memang sudah Sambil selesai menunggu saya Pak Said, tampilkan. sudah ada dua auditor yang mengajukan raise hand. Silakan, Prof. Jusniar. Baik, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang dipaparkan tadi Pak Syahid, dan ini mungkin memintaskan pekerjaan kita Pak Syahid ya. Tetapi
pertanyaan pertama, Pak Auditor ya, Pak Sahid ya. Kira-kira kan masing-masing isi nih, tidak ketemu. Ya, apakah seperti apa namanya kita asesor ya? Ada kemungkinan split di antara kita berdua kan? Namanya juga kita membaca dokumen, membaca interpretasinya orang itu boleh jadi split. Misalnya ya, katakanlah saya bertim dengan Bu Aswi, saya nilai 4, dia nilai 3. Apakah itu tergolong split atau bagaimana? Mungkin adalah sistemnya yang membuat itu ya. Apa berpeluang terjadi itu ya supaya ketika misalnya kita tidak ada waktu ketemu itu kan kelihatan bahwa ada hal yang berbeda antara auditor 1 dengan auditor 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kita juga misalnya komunikasinya kan kadang-kadang ini personal ya antara kita dengan ini apa namanya prodi. Apakah berpeluang juga misalnya di antara beberapa itu kan tadi seperti pendidikan ya ada 58 item, tapi skor saja ya Pak Said ya, enggak ada bobot ya, kan enggak sama semua tuh, enggak ada bobotnya ya. Tidak ada pembobotan, Ibu. Apakah tidak berpeluang kan enggak sama semua itu ya. Jadi misalnya katakanlah ya visi misi misalnya katakan dalam dik itu kan scoringnya bobotnya biasanya 1, tetapi ada hal-hal tertentu yang mungkin bobotnya besar. Saya belum lihat tadi itu ada bobot ya Pak Said ya. Itu kan langsung rubriknya saya lihat 4, 3, 2, 1. Itu mungkin masukan saja untuk merefleksi ke depan. Tetapi saya katakan sudah sangat bagus. Artinya pertama simplify kertas dan ini pensil dan paper. Kalau yang lalu kan kita masih manual ya. Kita punya ini alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Saya kira itu saja dulu masalah split dengan bobot ya. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dulu ke Bu Aswi. Silakan Bu Aswi. Terima kasih banyak Prof. Jusnia. Ya, sebenarnya Sama-sama Bu. sama pertanyaan saya dengan Prof. Jusnia. Tadi waktu tadi disampaikan Pak Sahid kalau misalnya nilainya 4 tidak perlu diisi ya penanggung jawab dan komentar. Tapi kalau kurang dari 4 nilainya maka perlu diisi. Nah, penanggung jawab di situ siapa yang penanggung jawab di situ? Karena kan ada 2, sama tadi pertanyaan saya Prof. Jusniar. Ataukah memang bisa jadi 2 orang tim audit ini membagi 1 sampai 30 item si A atau kemudian selanjutnya 31 dan seterusnya itu si tim B misalnya atau bagaimana? Makasih. Ya, bagus juga bos ya kalau dibagi-bagi pekerjaan saja. Nah, misalnya saya belum tahu juga. Iya, pengalaman Ibu Aswi ya. Ya, mohon izin Ibu Hilwa gimana? Iya, Ya. iya. Nanti saya yang jawab Pak Sahid. Oh gitu. Nyambung dulu Oke, saya. silakan. Turun tangan bos kan. Gunung. Baik, silakan Ibu Nur Hikmah. Baik, terima kasih Untuk banyak. sesi pertama, 3 dulu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam. Apresiasi yang luar biasa untuk tim penjamin mutu ya, karena sudah menggunakan sistem, tidak lagi kita nulis-nulis. Dulu nulis-nulis ya Pak ya. Nah, sama pertanyaannya dengan Ibu Prof. Jusnia dengan Ibu Dr. Aswi. Jadi pertanyaannya itu ya, kalau terjadi split, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mau diskusi dengan tim kita ya? Kita ada kesempatan untuk diskusi atau ada room chatnya di situ juga kita chat-chatan. Ini kok bisa? Karena kalau terjadi split kan kita bingung. Atau adakah juga penilaian kelompok bahwa ini yang menentukan ini saja yang dipakai? Itu. Jadi apa ya? Seperti itu juga yang saya pikirkan. Itu saja. Terima kasih banyak. Oh ya, saya mau request partner sama Pak Syahid atau Bu Jusniar supaya tidak repot. Nggak perlu kita, nggak ada mau mengalah nanti. Tahu? Sudah dipilihkan kalau Bu Hikmah. Oh sudah. Ya. Iya. Ada misalnya Iya, Pak Sahid, saya Saya sama langsung. Pak Tahillah. Iya. Oke, Pak Lebo, kasih banyak ya. Assalamualaikum. Masih ada saya teringat, jawab masih ya. bisa ke 1 Bu Hilwa? Sedikit lagi.
Iya, bagaimana? Silakan Ibu. Iya, tentang KTS, karena ini kan mau lanjut ke RTM ya. Saya juga pernah ke ketua UPM dulu. Nampaknya itu kita normatif sekali memberikan saran selama ini ya. Jadi mungkin kita perlu agak keras ya. Kalau memang ada temuan, bukan bukan keras bagaimana Bu Hilwa ya, karena RPM kami setelah kumpul semua hasil auditor yang lalu itu dari 12 prodi di FMIPA, tak satu pun temuan yang kan apa yang melejit, padahal banyak yang bisa menjadi KTS ya. Nah, jadi ini mungkin yang perlu kita inikan sekarang bahwa perlu betul-betul dipertajam itu KTS mayor, KTS minor supaya RTM-nya itu betul-betul ada ya. Nah, akhirnya kan kita keteteran kalau kita diakreditasi. Karena apa yo ini tindak lanjutnya, apa temuannya ya, nah, supaya betul-betul adalah pekerjaannya auditor sebelum apa namanya yang eksternal datang ya. Nah, jadi kita bisa melihat di dalam. Itu mungkin itu yang saya inikan. Baik, terima kasih banyak. Siapa ini? Profesor? Silakan. Putus suara tak Bu Il? Sudah. Iya. Saya mungkin izin menjawab yang Bu Yusniar, Prof Yusniar tadi pertanyaannya mengenai kemungkinan split. Jadi memang sempat terpikirkan Prof waktu kita mencoba mengadaptasi instrumen ini, hanya saja ini kan hanya sekedar simulasi ya, seperti simulasi untuk akreditasi. Jadi kalau di Lamdik itu kan masing-masing asesor menilai dulu. Ya, Sebenarnya betul. ada hal yang ingin kami coba tumbuhkan dengan tidak membuat penilaian seperti itu. Jadi yang ada hanya satu penilaian yang muncul di AK dan satu penilaian di AL. Jadi mudah-mudahan ada isian nomor WA di aplikasi Pak Sahid supaya teman-teman auditor bisa menginput nomor WA-nya, ketua prodi bisa menginput nomor WA-nya sehingga mudah dihubungi oleh auditor ketika ingin bersepakat mengenai waktunya. Juga kedua auditor bisa bersepakat mau ketemu di mana untuk membahas ya. Jadi memang kami mau kedua auditor ini ketemu sebelum audit lapangan. Jadi untuk menilai dokumennya ketemu berdua sehingga tidak ada kemungkinan split karena memang penilaiannya hanya satu. Ya, jadi tidak ada penilaian kelompok seperti di ban PDM Bu Nur Hikmah. Jadi kalau ban SM, ban PAUD mungkin ada penilaian asesor 1, asesor 2 lalu ada penilaian kelompok. Kita mencoba membuat ini sesimpel mungkin, tidak ribet. Karena tidak ribet saja tidak banyak auditor yang mau bertugas, apalagi kalau dibuat ribet. Jadi dimungkinkan kedua pasangan auditor ini bisa berkomunikasi mau ketemu di mana, mau secara daring atau luring, boleh. Kemudian menilai secara bersama-sama AK-nya. Jadi membaca bersama, berdiskusi ini pantasnya diberi nilai berapa. Jadi memang untuk yang kualitatif itu memang dibutuhkan expert judgment, termasuk yang di Lamemba itu memang tidak ada kuantitatif. Jadi semua kualitatif. Kemudian ketika AK, di situ bisa terjadi diskusi lagi. Jadi tidak lagi mengisi auditor 1, auditor 2 sama dengan ketika AK. Jadi hanya satu nilai yang keluar, satu angka. Ya. Kemudian waktu sosialisasi saya mungkin tidak salah ingat, saya sampaikan bahwa tolong ketika membuat evaluasi diri untuk kepentingan AMI itu mindsetnya harus berbeda dengan ketika membuat evaluasi diri ketika ingin diakreditasi. Ya, kita sedikit berdandan lah kalau ada tamu dari luar. Kalau orang rumah saja kan misalnya pakai daster saja. Nah, mungkin Ibu Hilwa kalau di rumah pakai daster saja tidak perlu dandan. Tapi begitu ada Pak Najak misalnya mau bertamu mungkin pakai daster, pakai ini agak berdandan. Ya, jadi tidak mungkin kita bisa menemukan kalau kita berdandan, tidak bisa kelihatan misalnya bekas-bekas jerawatnya, ya, sehingga kita tidak bisa menawarkan bahwa pakai ki misalnya RDL, pakai ki ini.
Jadi kalau ditemukan ada celah-celah, kita bisa memberikan saran bahwa kemungkinan perbaikannya ini. Ya, jadi sekali lagi mindset ketika AMI itu memang harus berbeda. Pengalaman yang kemarin memang hasil audit itu hampir seragam, ya. Normatif lalu hampir seragam karena biasanya teman-teman meminta contoh laporan, lain temuan di saat audit, lain juga di laporannya karena laporannya hanya paling mengganti nama auditor, mengganti ini, ya diakui atau tidak, kayaknya begitu. Jadi kita, tapi saya sangat memahami bahwa ini kan kita baru awal-awal, tapi jangan sampai begitu seterusnya. Jadi mudah-mudahan makin ke sini kita makin betul-betul menilai secara objektif sehingga juga menjadi masukan. Ya, kalau kita menyadari ya yang sebelum-sebelumnya RTM universitas kami buat laporannya tapi tidak pernah kami lakukan RTM universitas. Ya, sangat sulit rasanya kita bersuara ya untuk menyampaikan bahwa temuan ini karena kalau kita bersuara mungkin bisa jadi kita yang salah. Ya, nah harapannya di sekarang ini ada RTM, ada temuan-temuan kita bisa sampaikan ke pimpinan di RTM tingkat fakultas. Jadi kalau ada yang tidak selesai di RTM fakultas itu dibawa langsung ke RTM tingkat universitas. Nah, mudah-mudahan eranya sekarang era humanis kita bisa menyampaikan temuan-temuan kita. Ya, sekali lagi kalau mungkin yang lalu kita sampaikan mungkin kita malah yang salah. Ya, jadi seperti itu mindsetnya ya. Dan saya yakin Bapak Ibu auditor sangat memahami itu bahwa silakan dituliskan temuannya apa. Jadi jauh lebih bagus ada kesalahan tapi kita tahu di mana akarnya dan apa tindak lanjutnya ketimbang kita menuliskan apa tidak ada. Jadi hal yang baik itu bukan tidak ada masalah. Ada masalah tapi kita paham akarnya, kita paham tindak lanjutnya. Karena itu nanti yang akan diinput masuk oleh auditor, kemudian menjadi laporan yang akan kemudian diteruskan ke RTM. Jadi nanti akan terpilah-pilah itu. Jadi ini yang skornya 4, ini yang skornya 3. Kalau 4 itu bisa jadi peluang peningkatan. Tapi kalau KTS, baik mayor minor, harus ketahuan apa akar masalahnya, lalu siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jadi silakan dituliskan siapa kira-kira pihak yang bertanggung jawab, supaya pihak-pihak itu bisa hadir ketika RTM tidak selesai di tingkat fakultas, maka akan diteruskan ke tingkat universitas. Mudah-mudahan RTM di tingkat universitas nanti bisa dilakukan sebelum akhir tahun supaya ada masukan bagi pimpinan bahwa ini yang bermasalah di kita. Jadi perlu memang diingatkan teman-teman Kaprodi, silahkan disampaikan sesuai dengan kenyataan, jujur, supaya kita bisa memberi masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang ada di Prodi. Ya, demikian Prof. Yusniar, Bu Nur Hikmah. Sudah terjawab dua-duanya? Iya, makasih. Iya, makasih banyak. Izin Prof, masih ada itu Terima kasih pertanyaan banyak, terkait Prof. Terkait dengan masalah pembobotan, Ibu, untuk saat ini memang kita tidak menggunakan pembobotan, jadi skornya bergerak 1 sampai 4. Kalau untuk instrumen LAM Infocom, kalau saya tidak salah, itu yang terakhir itu sangat jelas ada pembobotannya. Tapi itu juga agar sama antara instrumen-instrumen yang sudah kita masukkan dalam aplikasi, maka kita abaikan pembobotannya. Mungkin nanti untuk periode berikutnya itu mungkin nanti bisa kita pertimbangkan. Jadi kita bisa dapat data atau informasi yang lebih dalam terkait dengan AMI. Tadi pertanyaannya Bu Aswi yang terkait dengan penanggung jawab. Maaf, saya tidak terlalu dengar Bu Aswi. Bu Aswi Tabe. Termute Bu Aswi. Oh iya, tadi yang penanggung jawab maksud saya kan tadi Kalau kalau bisa dibagi ya Bu Aswi ya. kan tadi kalau kurang dari 4 itu kan harus dikomentari dan ya. dituliskan siapa penanggung jawabnya. Kan ini ada 2 yang berarti masing-masing ya. Oh, penanggung jawab itu maksudnya itu pihak yang kira-kira terkait dengan masalah itu. Oh, bukan Iya. tim ini, bukan tim audit. Prodi, di tingkat Prodi, Bu. Bukan. Tim audit. Tapi kan ada 2 maksudnya. Terus siapa yang menulis di situ? Bisa ditampilkan dulu Pak Said. Misalnya saya sama Prof. Jus.
Saya bilang Sebenarnya yang Satu ya penilaian Ibu. mana-mana kita lihat dulu yang mana yang dimaksud Bu Apa di Aswi. catatannya Bu Aswi atau di penanggung jawabnya? iya kan ada di Ya, catatannya, terus penanggung jawabnya itu Nah, siapa? penanggung jawab bawah ya, oke. itu penanggung jawab sebenarnya pihak yang terkait. Oh, Jadi kalau prodi ya. misalnya Iya. kalau Nah. misalnya temuan di ini bahwa belum ada roadmap penelitian, maka boleh jadi pihak terkaitnya LP2M berarti tidak bisa diselesaikan di RTM fakultas, itu harus dibawa ke universitas, bahwa sampaikan nanti hadir ketua LP2M bahwa belum ada roadmap penelitian di atau rencana induk pengembangan penelitian. Iya, jadi pihak penanggung jawabnya itu maksudnya pihak terkaitnya. Iya, jadi misalnya kurikulum, dokumen kurikulumnya tidak ini, pihak yang bertanggung jawab itu ya, atau pihak terkait yang harus menyelesaikan masalah ini adalah Kaprodi atau WD1. Iya, jadi itu maksudnya. Yang mana Kak di sini? Iya, Ini betul. mungkin dulu catatan audit ya maksudnya ya. Catatan audit itu, terus misalnya, nah Siapa di situ? ada di bawah penanggung jawab item. Ini penanggung jawab item. Oh ya, itu maksudnya. Jadi ada temuan misalnya, taruhlah misalnya karya ilmiah. Masih sedikit karya ilmiah DTPS atau mahasiswa yang disitasi. Akar masalahnya siapa misalnya? Ya, kira-kira siapa pihak yang terkait yang bisa menyelesaikan masalah itu? Karena kita mau mengundang nanti ini orang-orang ini. Jadi ini menjadi dasar nanti untuk UPM fakultas. Oh, ada pihak terkaitnya, ternyata ada WD1, ternyata ada kepala lab, ada ini. Oh, diundang semua pada saat RTM. Jadi bisa saja penanggung jawab nanti berubah. Misalnya pada saat RTM, oh ternyata ini bukan terkait dengan saya, ini terkaitnya dengan WD1 saja misalnya. Nah, maka perlu ada nanti di RTM formnya nanti ada lagi apa tindak lanjutnya. Jadi misalnya WD1 menyampaikan, oke saya siap ini. Kapan targetnya di close? Karena ini harus terclose sebelum audit tahun berikutnya. Karena kalau tidak terclose akan jadi temuan lagi. Jadi penanggung jawab di situ maksudnya pihak terkaitnya Ibu Aswi Tabe, bukan auditor. Iya. Kemudian terkait tadi idenya Prof Yusniar, itu langkah terakhir yang bisa diambil bahwa dibagi Ki. Misalnya ada 60 butir, 30 butir auditor 1, 30 butir auditor 2 yang dibawa berbagi Ki. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Kalau bisa jangan Ki tempuh itu. Kalau bisa ketemu Ki berdiskusi. Iya. Apalagi kalau misalnya berpasangan dengan yang junior, auditor junior, ya, karena auditor junior memang junior tapi mereka yang kadang punya waktu, ya. Ini disadari atau tidak, biasanya mereka malah yang lebih semangat biasanya, lebih punya waktu, ya, sehingga memang perlu pendampingan karena nanti kan ada juga yang baru bertugas, jadi mohon idealnya sih ketemu lalu menilai secara bersama. Oh, jadi satu saja ya di situ. Nanti tidak akan bakalan ada split karena bersama. Tidak dimungkinkan ada split. Dibuat sesederhana itu, jangan sampai masing-masing menilai ada split lagi ini menjadi ribet. Tidak ada lagi yang mau bertugas. Itu yang kami khawatirkan. Kecuali kalau misalnya ke depannya semakin sadar pentingnya audit mutu, auditor juga mau seribet apapun, tapi karena merasa ini tanggung jawab saya sebagai auditor, mungkin akan dibuat seperti itu. Tapi untuk saat ini di awal, makanya Pak Sahid ini bekerja terus setiap tahun, karena tahun depan kemungkinan akan berubah lagi instrumen, menyesuaikan dengan instrumen LAM dan BAN PT yang baru. Nah, Pak Sahid bekerja lagi di situ. Ya, begitu Pak Sahid ya. Terima kasih banyak ini Pak Sahid. Pak Sahid harus punya kader ini. Karena kalau tiba-tiba misalnya Pak Sahid jadi Menteri Pendidikan meninggalkan UNM, susah kami karena tidak ada yang backup. Iya. Iya, begitu Bu Aswi. Baik, terima kasih Prof. Demikian Bu Aswi ya. Jadi penanggung jawab yang dimaksud itu bukan tim auditor, melainkan dari pihak yang diaudit. Kalau nilainya 4, berarti otomatis penanggung jawab tidak akan muncul. Baik. Tadi juga ada masukan dari Bu Hikmah, apakah sebaiknya dibuatkan room chat di aplikasi kali ya. Mungkin untuk sementara bisa menggunakan WA dulu aja ya Bu Hikmah ya, karena kan cuma berdua. Jadi atau malah janjian bertemu di satu tempat.
Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan aplikasi dan pelaksanaan AMI yang dalam waktu dekat ini adalah terkait dengan audit dokumen. Izin Bu, boleh saya lanjut dulu sedikit di Sambil Lamemba? menunggu kalau tidak ada pertanyaan, jadi tujuannya sebenarnya begini Bu Aswi. Jadi siapa tahu Bu Aswi dipasangkan dengan siapa misalnya Pak Fatahila dari PT IKA, itu bisa saja ada diskusi di situ tiba-tiba muncul, "Wih, pasangan auditor ini." Ya, apalagi kalau misalnya ada yang masih jomblo juga bisa saja ketemu lagi, ketemu jodohnya di situ. Bisa Ya, itu harapannya. Iya, Jodoh apa sengaja? siapa tahu ada yang mau menambah. Oke, baik. Bila tidak ada, mungkin sedikit penjelasan lagi. Insya Allah tahap berikutnya itu adalah audit dokumen itu kalau sesuai dengan jadwal adalah tanggal 30 September kita akan mulai sampai dengan 4 Oktober. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan Pak Said tadi ya Pak Said ya, kalau seandainya sudah selesai auditor melengkapi audit dokumennya itu sudah bisa tercek ya, sudah bisa kelihatan bahwa ini sudah di audit dokumen. Iya, nanti kami tambahkan Ibu. Oke, baik. Pak Kalau Syahid, seandainya saya masih biasa, saya masuk equality masih biasa, belum ada tampilannya seperti Pak Syahid. Oh iya, Prof. Nanti Belum habis diplot ini ya? kami setting Oh iya ya. ke ini. Ya. Oke, oke. Saya Mohon hanya izin coba-coba Ibu, tadi. Iya. Ibu Hilwa. Prof. saya suka semangatnya Prof Jusnia. Iya. Tidak kan Kiri. Ibu Hilwa mungkin izin dibuka-buka menambahkan tadi saja. ya terkait dengan Iya. Lamemba ya. Atau gimana, Bu? Oh iya, silakan. Boleh. Boleh, baik. Makasih Kita banyak. tampilkan Lamemba berarti. Iya. Ya, mohon izin Bapak Ibu terkait dengan auditor nanti yang bertugas di ekonomi menggunakan Lamemba, nanti kurang lebih instrumennya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada catatan juga, ini khusus untuk audit lapangan ya Bapak Ibu. Kemudian ada pilihan nih Bapak Ibu, ada status gitu ya. Status itu nilainya not meet the indicator atau meet the indicator. Ini teman-teman di ekonomi mungkin lebih paham ya terkait itu. Kemudian kesesuaian Renstra, tidak sesuaikah, sesuaikah, melampauikah. Kemudian daya saing, apakah lokal, nasional, internasional. Ini pilihannya Bapak Ibu. Ini semua yang ada. Jadi yang berubah itu biasanya hanya di bagian kedua. Kesesuaian Renstra atau apa lagi tuh? Kesesuaian Renstra atau apa ya? Saya lupa. Agak ada tadi kesesuaian prediktika atau apa ya? Mungkin seperti itu. Tapi pada dasarnya itemnya sama saja. Jadi silahkan memilih. Nah, di apa namanya? Di Lamemba ini karena tidak ada yang kuantitatif, jadi penilaian itu kita berdasarkan apa yang dipilih oleh auditor. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau yang kaitannya dengan audit lapangan, maka sama sih sebenarnya sisa penambahan tadi ini, akar masalah dan penanggung jawab. Seperti itu. Nah, tadi juga disampaikan ya, bagusnya kalau ada tombol chat di sini. Nanti kita akan masukkan tombol chat WA saja supaya Bapak Ibu boleh koordinasi. Tetapi mohon izin Bapak Ibu sebelumnya harus melengkapi dulu di bagian menu profil. Jadi ada profil di bagian ini. Contoh ya Bapak Ibu, ketika kita di dashboard, silahkan pilih profil. Kemudian masukkan nomor handphonenya, nomor WA-nya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menginputkan di sini, kita akan coba tampilkan apa namanya tombol untuk mengarah ke WA langsung ke
Bapak Ibu tim auditor untuk satu program studi. Mungkin seperti itu yang bisa kami tambahkan. Silahkan Ibu Ilwan. Baik, mungkin sedikit tambahan, bisa ditampilkan kembali Pak Said terkait dengan indikatornya. Oke, ini tidak berarti di aplikasi ini belum ada ini ya, rubrik untuk kapan dikatakan meet indikator ya Pak ya? Cuma ada pilihannya indikatornya meet, not meet sama. Belum ada Ibu, kami belum Oke, ada baik. datanya. Baik. Begini Bapak Ibu, mungkin Lamemba ini yang agak ribet. Sebenarnya untuk indikator meet, not meet, indikator itu ada rubriknya tersendiri. Jadi kalau untuk teman-teman auditor yang nanti dapatkan instrumen Lamemba, mungkin nanti akan di-share terkait rubrik meet indikatornya. Karena masing-masing itu bisa jadi berbeda. Misalkan kalau di keuangan, terkait dengan keuangan itu bagaimana dikatakan meet indikator itu sangat jelas rubriknya. Kemudian kalau pengelolaan dosen juga demikian. Karena ternyata tidak terlampir di aplikasi. Mungkin seperti itu aja kali ya Pak Said ya. Boleh Bu, kalau misalnya ada filenya, khusus untuk Lamemba nanti kita masukkan saja di bagian atas ini. Supaya teman-teman yang bertugas auditor boleh download langsung. Iya, benar. Karena Iya. rubriknya, karena masing-masing itu berbeda-beda sarana prasarana kapan dikatakan dia meet indikator, pendidikan kapan, kurikulum kapan dikatakan meet indikator. Jadi mestinya teman-teman yang akan mengaudit instrumen Lamemba juga akan harus melihat itu. Baik, nanti kami akan tambahkan terkait dengan itu. Luas sedikit. Iya, silakan. Ini jagonya Lamemba ini. Silakan Pak Nurman. Iya, terima kasih. Saya langsung ke Pak Sahid saja. Ini dalam penentuan skor 4, 3, 2 atau 1, bagaimana mekanismenya? Karena itu tadi di Lamemba itu semuanya kualitatif, hanya meet indikator atau not meet indikator, kemudian daya saingnya lokal, nasional, atau internasional. Apakah yang bisa dikasih poin 4 kalau daya saing internasional atau bagaimana? Karena di situ berbeda. Sangat agak ribet memang, karena di situ ada daya saing lokal, apa kalau dia kalau hanya dikasih 1, nasional dikasih 2, internasional kasih 4 atau bagaimana? Baik. Terima kasih Pak Nurman. Izin saya aja mungkin yang menjawab terkait dengan hal tersebut. Awalnya di Lamemba ini memang kesulitan kami karena dia kan instrumennya sangat kualitatif. Jadi tidak ada skor di situ. Tetapi untuk mendapatkan nilai yang sama, jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan scoring dari 120 sekian prodi yang ada di UNM, kita bisa dapat scoring dari hasil AMI-nya ini. Jadi mau tidak mau, instrumen Lamemba yang sebelumnya kualitatif, kita kemudian menjadikan indeks, membuat indeks untuk dikuantifikasikan. Ini hal yang sama juga yang dilakukan di penjaminan mutu di Jember dan di Unair. Jadi mereka juga menggunakan aplikasi yang sama dari berbagai macam instrumen, dan akhirnya scoringnya juga sama, indeksnya sama, bergerak dari 1 sampai 4 agar mendapatkan ranking prodi setelah AMI. Seperti itu. Jadi model indeksnya itu adalah seperti ini, izin saya bacakan. Pak Sahid kemudian akhirnya pakai yang koma-koma ya Pak ya? Oke, baik. Dikatakan 4 apabila dia masuk dalam indikator meet, melampaui, dan internasional. Kemudian ada bergerak dari 3,1 sampai 3,5. Jadi kalau seandainya sudah langsung menginput itu, sudah keluar nilainya sendiri ya Pak Said ya? Oke. 31 sampai 3,5 itu akan keluar meet, melampaui, nasional. Jadi berdasarkan 3 dimensi yang ada di Lamemba. 3 itu adalah meet sesuai dan nasional. Masa
wilayah, kemudian 1,6 sampai 2 itu meet sesuai kota wilayah. 1,1 sampai 1,5 itu not meet, melampaui nasional atau kota wilayah, dan 1 adalah ketika not meet sesuai nasional kota wilayah. Jadi seperti itu Pak Nurman. Kemarin kita sudah diskusi ya Pak Nurman ya terkait ini. Kayaknya ribet untuk membuat indeksnya, tetapi alhamdulillah ternyata juga sudah dijalani sama penjaminan mutu di tempat lain, di UNER sama di Jember. Jadi kita sudah bisa mengindeksnya seperti itu. Mungkin demikian Pak Nurman. Iya. Jadi memang kerja berat yang asesor nanti di Lamemba. Iya benar, karena rubriknya juga harus ada. Jadi kayak semacam Iya. ini validator ada rubriknya sendiri nanti. Oke. Iya, makasih. Iya, terima kasih sama-sama Pak Nurman. Iya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Baik, bila tidak ada, saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit terkait dengan tahapan berikutnya. Jadi insya Allah nanti tanggal 30 September sampai 4 Oktober kita audit dokumen. Ini berarti tim auditor lah yang kemudian bekerja. Bagaimana mekanismenya? Silahkan Bapak Ibu tim auditor berdiskusi dengan partnernya. Apakah mau lewat chat, apakah mau Zoom berdua, atau mungkin bertemu di kafe untuk melihat data-data dari Prodi, dipersilahkan. Tapi yang perlu dipastikan bahwa itu satu penilaian. Jadi kesepakatan antara tim auditor. Cuma satu aja. Insya Allah nanti akan lebih dimudahkan karena ketika begitu Bapak Ibu menginput, mengisi datanya nanti akan tergenerate dalam laporan. Jadi tidak akan capek lagi. Masalah partnernya kami sudah berusaha sebaik mungkin tim dari divisi AMI untuk memilih-milihkan, menyesuaikan antara auditor 1 dan auditor 2. Mudah-mudahan berjalan lancar timnya, kompak timnya mudah-mudahan. Minta maaf kalau seandainya ternyata di periode lalu ada timnya bersama dengan siapa dan kemudian sekarang berbeda. Juga kemudian untuk batch pertama ini karena prodinya itu jumlahnya ganjil, maka ada beberapa yang, bukan ada beberapa, ada satu orang minta maaf Ibu Widya. Bu Widya nanti akan bertemu dengan 2 auditor yang berbeda. Saya rasa Bu Widya bisa mengayomi. Jadi mungkin langsung bisa bertemu bertiga. Oke, insya Allah. Lebih banyak masukan nanti Bu Wid. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Wid. Pemilihan prodinya juga demikian. Siapa yang mau diaudit, kami berusaha untuk semaksimal mungkin bisa memudahkan. Jadi kalau seandainya diauditnya di prodi yang sama di satu fakultas, jadi tidak perlu seandainya memungkinkan untuk langsung mengaudit dalam satu waktu misalkan, itu tidak perlu lagi jauh-jauh. Jadi walaupun demikian tetap juga masih ada satu di prodi mana, satu di prodi mana. Itu juga kami minta maaf terkait dengan hal tersebut, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat ini jadi lebih mudah buat Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti sudah selesai dengan audit dokumen di 4 Oktober, nanti insya Allah kami juga sudah akan dapat data prodi-prodi mana yang sudah diaudit dokumen oleh Bapak Ibu. Nah, prodi-prodi tersebutlah yang kemudian nanti akan kami sampaikan untuk segera membuat kesepakatan dengan tim auditor kapan melakukan audit lapangan. Jadi, audit lapangannya itu berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang diaudit atau kaprodinya. Tahapan audit lapangan itu kita mulai dari tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober. Nah, mungkin bersamaan dengan ini kita akan lanjut batch 2. Kalau batch 2 berarti kemungkinan akan mundur. Kalau seandainya sesuai jadwal, insya Allah November itu sudah harus RTM. Amin, mudah-mudahan lancarlah RTM-nya sudah bisa selesai di akhir tahun ini, sebelum akhir tahun lah, November. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu sebagai auditor. Semoga dimudahkan nanti dalam proses mengauditnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi masukan yang luar biasa buat perguruan tinggi terkait dengan data-data kita.
Jadi data-data yang dari RTM di tingkat fakultas itu bisa kemudian lanjut ke tingkat universitas. Baik, sebelum saya pamit undur diri, mungkin silahkan Bapak Ibu untuk absen terlebih dahulu. Sudah ada absen di room chat. Bila sudah selesai absen, alhamdulillah kita akhiri pertemuan persamaan persepsi antara auditor hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ditutup dulu karena saya baru mau mengabsen. Hai, Pak Ketua. Oh nanti Senior kayak ini bagaimana nih senior? Nanti di-share di WA dulu mungkin. Aduh. Jadi sudah Mini ya? Iya, sudah Ibu. Oh, iya. Silakan Ibu. Sudah Mimi. Info selanjutnya Malah lewat lanjut WA. jadi pembicara. Kita isi dulu aplikasi tak? Wah, siap. Ibu Kaprodi. Siap, minta kalau panduannya. Baik, Bapak Ibu, Berapa hari izin. memang isi, tidak pernah Pak berhasil. Aduh. Siap gitu Bu siap gitu Bu Irma mendampingi. Saya bilang Bu Irma kada kita perhatikan yang dulu. Nah kasih begitu Kak Bu Irma Persya. Bilang kenapa kita ada dulu? Cocok itu. Siapa tahu ndak fokus ki memang ki mendua gitu hari. Dilupa Boleh Ibu. ki mendua kalau kita jadi terdakwa. Kan lama Mini jadi lupai. Kalau ada batch 2 Ibu Hikmah, tetapi mungkin waktunya agak mepet, ada sekitar 1 minggu. Nanti diinfokan kembali ke masing-masing prodi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, izin meninggalkan Zoom meeting. Ya.